Nah, untuk penulisan menurunkan KD ini kita lakukan analisis kompetensi dasar terlebih dahulu ya. Jika sebelumnya di video sebelumnya itu ada format yang Ibu berikan, itu sebenarnya untuk memudahkan ya, supaya catatan kita atau coret-coretan kita dalam melakukan analisis KD itu lebih terarah, teratur, dan kita bisa melihatnya kapan saja gitu. Nah, bagaimana sebenarnya cara menganalisis kompetensi dasar kemudian kita turunkan menjadi indikator? Sebelumnya Ibu sudah bilang bahwa kita harus lihat dulu di situ ada dimensi pengetahuan, dimensi berpikirnya. Nah, di dimensi kognitif atau yang ingin dicapai dalam KD itu kita lihat apa gitu ya. Nah, di sini ada sebuah KD. Contohnya ya, tapi ini dari mata pelajaran matematika, tapi hampir sama saja ya. Silakan diaplikasikan nanti di kompetensi dasarnya masing-masing. Nah, kita melihat KD-nya ini adalah 3.1 yang isinya menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem persamaan dua variabel. Nah, kita lihat materi pokoknya yang mana sih gitu ya. Nah, materi pokok adalah kalimat setelah dimensi atau kemampuan kognitif yang ingin dicapai, yaitu di sini adalah penyelesaian sistem persamaan dua variabel sampai yang terakhir. Kemudian kita lihat kata kerja kompetensi. Kompetensi di sini adalah yang Ibu di sini ya, ada dua, ada menjelaskan, ada menentukan. Nah, menjelaskan itu ada pada tingkatan C berapa. Nah, di sini kita selalu menggunakan untuk kemampuan dimensi dari kemampuan kognitif itu kita umumnya menggunakan taksonomi Bloom edisi revisi ya. Di situ ada C1 sampai C6. Ya, ini sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Menjelaskan itu ada di C berapa. Biasanya bisa di C1, bisa juga di C2. Nah, kita mengambil yang C2 saja. C2 ya, udah di sini. Kemudian kata menentukan dia berada pada kompetensi yang mana ya, C berapa. Itu adalah C3. Gitu ya. Adapun dimensi pengetahuan yang sudah Ibu berikan sebelumnya itu ada 3. Kita akan melihat 3 hal, yaitu tentang faktanya apa dari KD tersebut, konsep apa yang ingin dicapai dari kompetensi dasar tersebut, kemudian bagaimana proses yang terjadi dalam materi yang dituliskan dalam kompetensi dasar tersebut. 3 hal ini kita harus lihat yang mana ya. Misalnya di sini contoh yang diberikan. Untuk faktanya adalah persamaan dua variabel. Kenapa ini dikatakan fakta? Karena ini sudah pasti ya, sudah pasti persamaan dua variabel ini adalah sudah punya rumus yang sudah pasti. Gitu. Nah, itu sesuatu yang sudah dibuktikan kebenarannya, fakta ya. Nah, konsep adalah dari persamaan dua variabel ini apa? Apa yang terlibat di dalam persamaan dua variabel ini? Apa saja? Tentu ada sistem ya. Misalnya kalau pada biologi mungkin organ-organ tubuh manusia. Nah, konsepnya apa? Itu adalah sistem organ-organ tubuh manusia. Nah, kita di sini adalah sistem. Adanya kata sistem ini menunjukkan adanya konsep di dalam kompetensi dasar tersebut. Kemudian, bagaimana prosesnya? Ya, bagaimana caranya menyelesaikan persamaan dua variabel ini sehingga didapatkan rumus tersebut. Bagaimana proses dari konsep atau sistem persamaan dua variabel ini sehingga didapatkan satu kesimpulan. Siklus yang terjadi di dalamnya. Nah, maka proses di sini adalah menyelesaikan sistem persamaan dua variabel melalui soal-soal misalnya gitu. Nah, bagaimana dengan yang di biologi misalnya proses yang terjadi dalam organ-organ tubuh manusia itu apa saja? Ada organ pencernaan,
pernafasan dan sebagainya. Nah, bagaimana proses terjadinya pernafasan, bagaimana proses atau siklus terjadinya sistem pencernaan dan sebagainya. Nah, itu adalah proses. Nah, kita akan lihat dari KD yang kita miliki atau yang kita pilih itu ada tidak ketiganya itu. Nah, kita harus menganalisis. Kemudian setelah itu kita menentukan dimensi proses kognitifnya ya. Karena di sini ada dua kompetensi yang ingin dicapai, yaitu menjelaskan dan menentukan, maka kita akan memilih kompetensi kognitif yang paling tinggi. Dimensi kognitif yang paling tinggi yang ingin dicapai dari suatu pembelajaran. Maka kita akan mengambil adalah yang C3, yaitu menerapkan. Kenapa? Karena dengan memilih kompetensi yang paling tinggi, artinya kompetensi yang di bawahnya baik itu dari C1 sampai C2 itu sudah tercakup di dalam kompetensi yang C3 gitu. Jadi kita cukup mengambil satu kompetensi saja ya, menerapkan, yaitu dari C3-nya. Kemudian timbul pertanyaan, bolehkah dalam menyusun indikator boleh mengambil dari C1 sampai C2? Boleh ya. Maka jawabannya adalah boleh. Tapi dengan catatan apabila siswa tersebut belum pernah diajarkan sama sekali mengenai materi tersebut. Misalnya tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Kemudian di KD-nya itu adalah menganalisis sistem pencernaan tubuh manusia, berarti kompetensi yang diinginkan adalah C4 yang ingin dicapai. Nah, apakah boleh kita menyusun indikator dari C1 sampai C3? Maka ini boleh. Dengan catatan bahwa siswa tersebut belum pernah diajarkan atau belum pernah menerima materi tersebut. Jadi benar-benar sangat baru, ya. Benar-benar sangat baru materi tersebut mereka dapatkan. Jadi sehingga kita harus mengambil indikator dari C1. Namun biasanya penyusunan kompetensi dasar ini atas dasar karena sudah pernah ya. Kenapa pada tingkatan yang ditulis adalah menganalisis? Karena sebelumnya ini sudah pernah diajarkan, entah itu di SD atau entah itu di SMP. Misalnya kalau kita mengambil kompetensi dasar dari SMA gitu. Ya, jadi biasanya penyusunan kompetensi dasar sudah disesuaikan. Jadi sebenarnya kita cukup mengambil dari C4. Kenapa? Karena kalau kita mengambil dari C1 ini sangat banyak. Namun dalam proses pembelajaran, meskipun kita tidak mengambil kompetensi C1 sampai C3 ini, pada proses pembelajaran berlangsung ini kita tetap melakukan pengayaan materi, yaitu dengan pengulangan materi yang sudah mereka pelajari ya, bisa dalam bentuk persepsi ketika menyampaikan motivasi atau mungkin ketika memberikan kesimpulan tentang materi yang kita ajarkan saat itu. Jadi tetap kita menjelaskan atau memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang diharapkannya itu mulai dari C1 dalam proses pelaksanaannya. Namun penulisannya itu kita cukup menuliskan C4 saja. Kemudian next. Nah, bagaimana selanjutnya? Sekarang kita lihat bagaimana cara penulisan indikatornya. Nah, ini tadi ada beberapa kita sudah mendapatkan C3 ya. C3, kemudian fakta, konsep, dan prosesnya juga kita sudah temukan. Nah, sekarang kita membuat analisis untuk dijadikan indikator. Nah, tadi ini contoh yang ada di sini adalah ternyata beda lagi ya materinya, nggak apa-apa. Jadi di sini untuk contoh yang IPK KD di sini adalah menganalisis ketaturan gerak planet dan sebagainya. Nah, di sini ada kata menganalisis. Nah, berarti ini adalah C4. Maka kita akan menyusun indikator dari C4 saja. Meskipun begitu, kita akan tetap melihat kemungkinan indikator yang bisa muncul mulai dari C1 jika ingin menyusun indikator dari C1. Di sini ada kotak yang akan memudahkan kita sebenarnya untuk tabel ya, memudahkan kita untuk melakukan analisis. Tabel untuk dari titik sini ke kanan, ini adalah dimensi kognitif yang ingin dicapai. Yaitu C1, C2, C3, C4,
C5, C6. Sedangkan yang ke atas ini adalah dimensi pengetahuan. Yaitu tentang faktanya, konsepnya, prosesnya, tentang metakognitif. Nah, ya, dimensi pengetahuan satu lagi yang biasa ditemukan di dalam kompetensi dasar adalah metakognitif. Tapi sebenarnya untuk dimensi pengetahuan metakognitif sangat jarang ditemukan karena ini lebih kepada untuk tahap berpikir C6 gitu ya, mencipta. Jadi sangat jarang digunakan apalagi untuk tingkat SMP ya. Jadi biasanya metakognitif itu sampai dimensi kognitifnya itu C6. Nah, kita akan abaikan dulu di metakognitif yang ada di sini. Kita hanya sampai pada proses aja ya. Jadi kita lihat sekarang ada angka di sini ya. Ada angka. Kata kerja target yang ingin kita capai adalah C4, yaitu pada proses, karena tadi ada proses ya. Kalau di sini KD yang di sini ada tidak proses? Tentu ada ya. Apa faktanya? Faktanya adalah gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Kemudian apa sistemnya? Itu keteraturan. Keteraturan, bagaimana keteraturan gerakan planet itu yang ada di dalam tata surya. Kemudian apa prosesnya? Bagaimana proses terjadinya gerakan-gerakan tersebut? Gitu ya. Apa yang terjadi? Bagaimana siklus gerakannya dan sebagainya. Nah, itu ada proses. Berarti ketiga-tiganya ada. Maka targetnya adalah ada di sini. Nah, kalau kita menurunkan indikator dari C1, indikator dari C1, maka perhatikan C1 adalah mengingat ya. Maka indikator pertama yang bisa kita dapatkan adalah 1 ya, mengingat fakta. Kemudian mengingat konsep. Kemudian sebenarnya untuk C1 sampai di sini saja juga sudah cukup. Tapi karena kita ada proses, maka tidak masalah kita bisa menuliskan mengingat proses. Nah, kita tinggal ganti aja ya, fakta itu apa, konsep itu yang mana, kemudian prosesnya itu yang mana dari KD tersebut. Gitu. Gimana dengan C2? Memahami, sama ya. Jadi sama. Jadi 1, 2, 3, memahami fakta, memahami konsep, memahami proses. Demikian dengan C3 dan C4 dan seterusnya. Gitu. Nah, apakah harus selalu kata mengingat, memahami? Tentu saja tidak, karena dalam satu dimensi kognitif seperti ini, C1 mengingat, kedua memahami, itu terdiri dari begitu banyak KKO. Jadi kita tinggal memilih KKO mana yang cocok dengan materi yang akan diajarkan atau sesuai dengan kompetensi dasar yang kita pilih. Gitu. Nah, kalau dihitung-hitung ya, ini sampai C3 sampai C4, ini kira-kira ada berapa? Ini ada 3 indikator, ini sudah 6, tambah C3 berarti udah 9. Tambah lagi dengan C4 ada 3, minimal 3 ya. Berarti ada 12 indikator yang bisa kita susun dari satu KD ini. Ya, ada 12 indikator yang bisa kita dapatkan dari satu KD 3.8 gitu. Sangat banyak gitu. Nah, makanya dalam aplikasinya, dalam penulisan misalnya di RPP-nya, kita cukup mengambil dari sesuai dengan kata kerja targetnya atau kuncinya, yaitu di C4. Jadi kita cukup menuliskan menganalisis. Nah, ini kata menganalisis bisa diganti dengan KKO yang lain ya, yang setingkat atau yang setara dengan menganalisis. Nah, ini bisa dilihat di taksonomi Bloom ya, edisi revisi, KKO apa saja yang terkandung di dalam C4 tersebut. Kemudian lanjut, ini kita tuliskan mengingat, menganalisis fakta, kemudian menganalisis konsep, kemudian menganalisis proses. Gitu. Jadi kata fakta, konsep, dan proses ini tinggal diganti dengan materinya ya. Jadi menganalisis fakta apa, gerak planet dalam tata surya sampai Newton. Kemudian konsep, menganalisis keteraturan, menganalisis siklus yang terjadi atau proses yang terjadi dalam gerakan planet di dalam tata surya tersebut.
Jadi seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan minimal 3 indikator dari satu kompetensi dasar. Minimal 3 ya. Apakah bisa lebih? Tentu saja bisa. Ini tergantung dari materinya, apakah banyak atau tidak. Yang bisa kita penggal-penggal, ada berapa fakta yang bisa kita temukan dalam satu KD tersebut. Gitu ya. Nah, ini bisa lebih dari situ. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan nanti Anda membuat seperti ini cara penganalisis menurunkan menjadi indikator. Nah, untuk KKO-nya silakan dipilih beberapa ada begitu banyak kata KKO atau kata kerja operasional yang bisa kita gunakan atau kita pakai sesuai dengan materinya, kemudian apa yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, hasil ini bisa kita masukkan ke dalam tabel yang sudah misalnya kita membuat tabel seperti ini supaya apa? Sebenarnya untuk memudahkan kita sih sebenarnya untuk menyusun supaya tidak lupa. Ya, jadi dengan seperti ini kita bisa sering lihat gitu ya. Jadi ketika membuat indikator yang lain dan sebagainya itu kita bisa lebih mudah. Jadi kita tinggal mengisinya di sini. Pengetahuan tadi apa, faktanya apa, konsepnya apa, prosesnya apa. Kemudian kita tuliskanlah IPK yang sudah kita dapatkan. Nah, seperti itu untuk penjelasan mengenai bagaimana cara menuliskan indikator atau bagaimana cara membuat indikator berdasarkan analisis dari kompetensi dasar. Demikian untuk penjelasannya, silahkan diimplementasikan, dipraktekkan langsung ke dalam tugasnya masing-masing ya. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.